Alhamdulillah Rabbil alamin Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Amma ba'du. Hadirin mukminin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan selalu senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari yang penuh keberkahan, Sayyidul Ayyam, pimpinan para hari, hari Jumat, hari rayanya orang beriman. Allah masih mengizinkan kita untuk menikmati hari ini, merasakan nikmat yang Allah berikan, memberikan kita nyawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pagi tadi kita sudah menjalankan banyak sekali ibadah. Kita sudah melaksanakan salat duha berjamaah, tadarus Quran bersama, bahkan dilanjutkan untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Yang mana kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita hari ini maupun hari-hari yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala khilaf dan salah yang selalu kita lakukan setiap hari ini. Salam dan salam juga semoga selalu kita persembahkan kepada guru terbaik umat ini, seorang guru yang bekerja hanya dalam masa waktu kurang lebih 23 tahun, tetapi hasilnya mengubah manusia terburuk menjadi manusia terbaik. Kuntum khair ummah ukhrijat linnas. Di mana kita ini orang beriman, para sahabat, hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan langsung, dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik yang pernah Allah hadirkan di muka bumi ini. Beliaulah guru kita, rasul kita, nabi kita yang sangat kita harapkan syafaatnya, yakni Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus anak-anakku semua. Ketika kita berbicara tentang syariat Islam ini, ketika kita berbicara tentang Al-Quran, perlu kita ketahui dan kita fahami bahwa Al-Quran itu terbagi menjadi 3, yang mana satu bagian khususnya membahas tentang kisah. Jadi Al-Quran kalau kita potong jadi 3, satu potongannya itu spesial, hanya membahas tentang kisah umat-umat terdahulu. Kita sebut kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sosok tertinggi, teladan terbaik kalau kita berbicara tentang urusan tauhid. Kalau kita membahas tentang memurnikan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah dengan sesuatu yang lain, maka puncak teladannya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita sudah tahu kisah Nabi Ibrahim, bahkan sejak kecil kita sudah diceritakan bahwa Nabi Allah Ibrahim menghancurkan berhala seorang diri. Lantang ia menyampaikan kebenaran di hadapan banyak orang yang saat itu berbuat musyrik. Bahkan berani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berbicara di hadapan penguasa yang zalim, Raja Namrud.
yang tentu resikonya adalah Ibrahim dibakar hidup-hidup, dan terbukti Nabiullah Ibrahim memang dibakar sebelum Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dengan mendinginkan api yang panas itu. Kita sudah hafal kisahnya, kita sering mendengar kisahnya, tetapi satu yang terlewat di kita adalah berapa sebetulnya usia Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika melakukan aksi heroiknya itu. Lisan orang-orang kafir sendiri yang Allah abadikan langsung di dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam, orang-orang itu mengatakan, qalu sami'na, kami mendengar, fata, ada seorang anak muda, yuzkarhum, yang melakukan semua itu, yuqalu lahum Ibrahim, dan namanya adalah Ibrahim. Di usia berapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam melakukan semua itu? Apakah di usia tua? Bukan. Dia melakukannya di usia kalinya, usia anak muda. Nabiullah Yusuf alaihissalam, kisah yang sama juga sudah kita dengar ketika Yusuf yang dizalimi oleh saudara-saudaranya, dibuang ia ke sumur, kemudian diambil dia oleh seorang penguasa, tinggal ia di rumah penguasa itu. Yusuf yang terkenal dengan tampan mendapat godaan dari istri seorang penguasa, seorang wanita yang cantik, kaya raya, punya kuasa. Tetapi ketika digoda, apakah Yusuf tergoda oleh godaannya? Yusuf justru malah mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya Tuanku sudah berbuat baik kepadaku. Kalaupun Yusuf mau terbujuk, tergoda oleh godaan itu, Yusuf bisa. Ia berada di rumah yang sepi. Wa qalaqatil abwab wa qalaqait talaq, ditutup semua pintu, ditutup semua jendela. Tetapi Yusuf justru berani dengan lantang menolak godaan-godaan itu. Dan di usia berapa Yusuf melakukan itu? Di usia muda. Atau ketika kita membaca surat yang disunahkan untuk kita baca di hari Jumat, surat Al-Kahfi, yang isinya menceritakan sekelompok pemuda, yaitu para Ashabul Kahfi, sekelompok anak muda yang lari menyelamatkan akidahnya dari masyarakatnya yang zalim. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji para pemuda itu dalam surat Al-Kahfi ayat ke-13. Yang tadi Khatib sudah sampaikan di awal, innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah para anak muda, amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhannya, wazidnahum huda, dan kemudian Allah tambahkan petunjuk bagi mereka. Para anak-anak muda. Atau kalau kita turun kepada sejarah Islam, sejarah kebesaran Islam ini, ketika kita dihadirkan potret 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Zubair, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka semua adalah sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang harus kita pahami adalah hanya sedikit, hanya 3 orang dari mereka yang berusia di atas 30 tahun. Abu Bakar 38 tahun, Umar tepat 30 tahun, dan Utsman 33 tahun. Ali ketika pertama kali masuk Islam masih berusia 7 tahun. Tetapi di usianya yang semuda itu, Ali mampu menerima yang hak dan menyingkirkan yang batil. Ketika kita turun lagi kepada masa para khalifah, Harun ar-Rasyid memimpin Abbasiyah yang disebut sebagai the golden age of Islam, masa kejayaan Islam, masa kebesaran Islam yang tercatat jelas di dalam sejarah, di mana pada masa ketika Harun ar-Rasyid memimpin, sangat sulit umat Islam ini mau membayar zakat, karena hampir tidak ditemui para mustahik zakat ketika itu. Di usia berapa Harun ar-Rasyid memimpin Abbasiyah? 23 tahun. Muhammad al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel, memenuhi hadis Nabi SAW, di usia berapa Muhammad al-Fatih melakukan itu? 21 tahun. Maka kalau sampai hari ini kalian anak muda, di usia muda kalian ini, kalian lalai dalam beribadah, kalian malas dalam belajar,
bermain-main dalam sholat kalian, bahkan ketika di dalam masjid pun tidak bisa menjaga adab, kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tak kau habiskan masa mudamu dengan penuh kebermanfaatan? Mengapa justru kalian menghabiskan masa muda kalian dengan penuh kesia-siaan? Hadirin rahimakumullah, anak-anakku semua, yang harus sama-sama kita pahami adalah kita saat ini sedang bertempur dengan yang batil. Dan kita pun harus sadar bahwa yang batil rela membayar mahal untuk bisa merusak kalian. Yang batil, yang buruk, yang jelek rela mengorbankan apapun untuk mencegah kalian menjadi orang-orang yang berjalan di dalam syariat Islam ini. Karena anak-anakku semua yang harus kita pahami bahwa di depan kita ada masa kebesaran Islam. Di hadapan kita ini masa depan negara ini, dan masa depan itu ada di pundak kalian para anak-anak muda. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat sekalian, di khutbah yang pertama tadi kita sudah melihat potret para pemuda baik dalam Al-Quran maupun dalam sejarah kebesaran Islam. Dan tidak ada satupun pemuda dalam Al-Quran yang dipotret jelek. Tidak ada satupun kisah pemuda dalam Al-Quran yang buruk. Pun demikian dengan sejarah kita, semuanya menceritakan tentang kehebatan mereka, semuanya menceritakan tentang kemuliaan mereka. Tidak ada ceritanya anak muda di dalam masjid beribut, di dalam sholat bermain-main. Karenanya seharusnya kita mengintrospeksi diri, bermuhasabah diri. Apakah kalian yang ada di hadapan saya ini memang betul-betul selayaknya, sepatutnya, sewajarnya sudah menjadi anak-anak muda yang diharapkan oleh agama ini, sudah menjadi anak-anak muda yang diharapkan oleh Rasul kita yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya. Karena di khutbah kedua ini izinkan saya untuk membacakan sebaik syair tentang syababul muslim, tentang pemuda Islam, karya dari ulama syair asal Kuwait, yaitu Hashim Ar-Rifai rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, akankah masa lalu yang gemilang itu kembali? Sungguh saya telah larut pada masa lalu kebesaran Islam itu, karena kami pernah membangun sekian masa lamanya kebesaran di muka bumi ini, yang ditopang oleh anak-anak muda yang memiliki cita yang sangat tinggi. Anak-anak muda yang melalui jalur yang sangat sulit, tetapi mereka mampu mengatasinya. Dan mereka tidak mengenal kecuali hanya Islam inilah agama. Kalau di siang hari kalian akan melihat mereka sebagai sosok para ksatria yang menggedor benteng-benteng kekafiran dan kemunafikan. Tetapi kalau di malam hari kalian tidak akan menyaksikan mereka kecuali mereka tengah bersujud
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Islam, begitulah agama ini dalam mendidik generasi. Islam mendidik para generasi yang ikhlas, yang merdeka dan penuh amanah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah ya Tuhan kami. Mohon diperbaiki para generasi muda kami. Mohon diperbaiki akhlak mereka, karakter mereka, ilmu mereka, sikap mereka di sepanjang zaman ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.